Nah, Mas Roy, aku mau ngomong-ngomong masalah mindset nih, Ya, karena kan gimana penting gimana sekali ya. Mbak Mindset Temi? itu kita wujudkan gitu ke dalam action dan ke dalam kehidupan. Bagaimana mindset itu dihidupi gitu. Nah, aku pengen tahu nih, Mas Roy, kan Mas Roy dengan memanage bisnis gitu banyak dan semuanya bisa dibilang prosesnya baik ya, keberhasilan sudah mulai dinikmatilah setiap levelnya gitu kan. Kalau kita mau bilang Mas Roy sudah menjadi orang yang sukses atau belum? Pasti kalau nengok ke belakang udah banyak kesuksesan-kesuksesan kecil yang sudah dapatkan gitu ya Mas Roy. Tapi untuk satu kesatuan yang Mas Roy butuh apa namanya pursue atau masih mengejar ya pasti masih ada gitu. Nah aku pengen dong Mas Roy cerita apa sih mindset yang harus dimiliki seorang digipreneur gitu. Betul betul. Tadi yang pertama tadi yang konsep tentang ini ya, tentang gimana caranya Mbak Temi tadi sharing tentang ide menjadi sebuah realisasi ya. Ini saya rasa saya ada konsep yang kira-kira teman-teman pasti ketika konsep ini teman-teman paham pasti akan bermanfaat ya. Jadi ada yang namanya konsep ini ya, konsep karat ya. Karat seperti emas ya. Karat seperti emas. Di emas itu kan ada karatnya ya. Dari 1 karat, 10 karat, 24 karat itu kan emas murni ya. Semakin karatnya semakin tinggi, itu berarti semakin bagus ya. Semakin bernilai ya. 24 karat apalagi itu yang dicari orang. Nah, begitu juga dengan yang namanya komitmen. Komitmen itu juga ada karatnya ternyata ya. Komitmen itu ada karatnya. Ada orang yang punya ide, saya ingin bikin restoran ya kan. Karatnya berapa? Karatnya 10 ya kan. Karatnya 10. Nah, 10 itu anggapannya dia cuma pengen doang ya. Cuma pengen doang. Kalau misalnya dia cari-cari nggak ada modal, dia minta misalnya ke keluarganya, ke temannya, nggak ada modal, udah dilupain ya, dilupain yang namanya idenya dia membuat restoran. Terus ada juga orang yang punya karat ya, karatnya 15, jadi dia usahain, modal nggak dapat, oke lah, kalau nggak dapat modal mulai dari online dulu ya kan, mulai dari online dulu, misalnya ikut GrabFood, GoFood di sana. Nah, tapi setelah itu makanannya gak enak ternyata ya, pasar menolak, oh berarti aku gak bakal makan ya, ya sudah akhirnya dilupakan. Tapi ada orang yang punya karat tuh sampai 24 karat ya. 24 karat, jadi komitmennya dia tuh sampai 24 karat. Artinya apa? Artinya kalau misalnya dia pengen membuat sebuah restoran, dia akan terus berusaha sampai itu terjadi, apapun yang terjadi, baik itu halangan modal ya, dia akan cari ya, mulai dari, mungkin dari keluarganya gak ada, dari temannya gak ada, oke lah dari GrabFood, di GoFood ya kan, online dulu lah, dari sana dia mencari modal. Tuh, makanannya gak enak ya, jadi yang kedua adalah halangan pasar ya, makanannya gak enak, dia akan belajar ya, entah dia kerjasama dengan temannya yang pintar masak, atau dia belajar masak sendiri ya, yang penting pokoknya ya, jadi ada kata-kata pokoknya itu yang harus digarisbawahi ya, pokoknya harus bisa bikin restoran ya, itulah orang-orang yang punya kemauan atau kemauan atau komitmen 24 karat. Dan itu penting ya, konsep 24 karat ini penting banget ya, apalagi di generasi muda. Saya rasa generasi muda itu, saya lihat teman-teman saya ya, nggak semua sih, tapi ada sebagian yang pengennya bisnisnya sekarang tahun depan udah jadi kaya ya, udah jadi kaya raya ya, pengennya seperti itu ya, sukses dalam semalam. Itu nggak bisa ya, nggak ada yang seperti itu ya. Cuman ada di film-film doang. Jadi itu ya, itu yang pertama yang saya ingin sharing pada ini, kepada teman-teman yang tentang yang gimana caranya ide menjadi sebuah kenyataan. Lalu yang kedua tentang mindset digipreneur yang Mbak Temi tentang sharingkan itu. Nah, mindset digipreneur itu kita harus punya skill ya, harus punya skill. Jadi bisnis online pun ada yang namanya skill, Mbak Temi. Nah, skillnya itu apa? Macam-macam ya, skillnya macam-macam. Yang pertama adalah skill komunikasi ya. Dan itu juga yang kita ajarin ke teman-teman di komunitas digipreneur ya. Ada namanya skill komunikasi. Apa maksudnya? Jadi komunikasi itu penting ya. Komunikasi itu penting. Bayangkan kalau entrepreneur nggak bisa yang namanya komunikasi. Dia nggak bisa pitching ya. Namanya cari yang namanya dana ya, funding. Dia nggak bisa. Pitchingnya nggak bisa. Karena ngomong aja nggak bisa. Dipikirnya startup itu harus, yang penting saya bisa IT ya kan. Nggak perlu jualan, yang penting saya bisa IT, ngomong nggak perlu, nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa seperti itu. Jadi itu penting ya, kok komunikasi dengan rekan, komunikasi dengan founder-founder lain, komunikasi dengan supplier, komunikasi dengan customer, itu penting banget, apalagi investor ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah skill duit ya, mengelola duit, money management itu penting banget ya.